Sebelum kita melanjutkan menonton video, like, komen, share. Apabila suka dengan video-video dari kami, subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sinau Bareng BC. Ya, apa sih manfaat dari jemur siang bolong dan bagaimana sih caranya supaya kita tahu dan penanganannya ketika kita memahami si burung atau player kita atau bahan kita ya. Sebelumnya begini. Ketika kita jemur di siang hari, burung akan dominan naik birahinya lebih cepat dan lebih nyaman ketika kita bawa ke gantangan. Gimana kok bisa begitu? Nah, gini penjelasannya. Kalau kita bawa ke lokasi lomba, sering-sering kan di siang hari, atau bisa dikatakan jam 9, jam 10 mulai gantangan. Nah, itu kan suasananya atau cuacanya kan terik, panas banget gitu. Jadi burung jantan atau betina pun juga nyaman. Jadi nyaman karena panasnya itu. Nah, bagaimana sih rawatannya atau caranya ngerawat? Nah, itu kita keluarkan semua burung atau bahannya kita rawat. Kita keluarkan sama-sama atau bareng. Setelah itu baru kita jemur kurang lebih 15-30 menit, baru kita kasih air baru atau kita ganti airnya biar dia itu mandi. Setelah dia mandi, telisik gitu ya. Setelah telisik nyaman, kira-kiranya dia itu mau nyari makan, baru kita kasih makan jagung muda. Jagung muda itu kita kasih, setelah itu sambil kita amati jarak berapa menit setelah mandi itu dia mau bunyinya. Setelah itu baru kita tahu jarak berapa menit dia mau bunyi. Dan manfaat lainnya adalah lemaknya kebakar. Apalagi ketika kita jemur, pasti dia sambil bunyi walaupun ngeriwik itu sambil dia itu menenangkan diri, nambah nafasnya, staminanya juga ada kalau buat jantan. Karena menurut saya jantan itu dominan harus ngumpulin tenaga atau power, birahi, emosi itu harus tinggi supaya dia itu cepat nyaman ketika kita dibawa ke gantangan itu lebih nyaman gitu, lebih berani. Masalahnya itu jantan itu susah naik birahinya, sering-sering itu mentalnya down. Nah, jadinya kita harus tinggikan dulu setinggi-tingginya biar dia itu nyaman, sudah terbiasa dengan lokasi lomba. Ya seperti ini rawatan saya kalau buat jantan, tapi ini dilakukan selama beberapa hari sekali, enggak setiap hari ya, supaya ketika kita sibuk kan bisa enggak terlalu diforsir atau enggak kita haruskan gitu ya. Jadi berapa minggu sekali atau seminggu 2 kali itu udah cukup kalau menurut saya. Jadi kita itu nyetak burung itu jangan terlalu memforsir kitanya. Yang kita harus memahami keadaan kita sendiri, kesibukan kita. Jadi lebih mudah kita merawat burung ketika kita itu tidak
sibuk gitu loh. Karena menurut saya karakter atau kebiasaan itu terbentuk dari sang perawatnya. Lah kok bisa? Kalau kita mandikan burung, dominan burung itu harus kita mandikan. Kalau dia mandi sendiri itu kayak kurang nyaman gitu. Tapi mandi sendiri itu kan bisa dikatakan dia itu nyaman tersendiri, sudah terbiasa sendiri, lebih enak, birahinya juga terkontrol sendiri. Jadi kita tinggal amati ya saja, gerak geriknya seperti apa, birahinya seperti apa, emosinya seperti apa, itu yang tahu kan sang perawat, bukan orang lain ya. Misal burung kita emosinya tinggi, kita ngatasinnya gimana gitu. Lah itu salah sebenarnya, yang tahu ya perawatnya. Karena apa? Sang rawat udah yang melihat setiap hari atau mengamati setiap hari. Kalau orang lain itu kan beda, rawatan juga beda, gerak geriknya beda, langkahnya juga, atau beda kinerjanya juga. Nah ini seperti ini yang saya rawat atau yang saya amati setiap hari, kebiasaan burung atau karakter burung itu ya seperti ini. Ketika habis kita jemur, dominan burung itu mesti langsung bunyi, atau setelah berapa menit itu mesti bunyi, entah itu sambil ngeriwek atau entah langsung ngekek apa gimana gitu ya. Nah itu patokan kita ketika kita bawa lomba. Setelah sampai lomba misalnya ya, kita bawa ke lokasi lomba itu, kita sampai lokasi lomba, kita tenangkan dulu 5 menit, baru kita buka kerodong supaya dia itu nyaman. Setelah kita buka kerodong, entah dia makan atau bunyi, biarkan saja dia bunyi atau dia makan, itu udah. Setelah itu kita jemur walaupun sebentar, 5 atau 15 menit kemudian itu dia dijemur, dia mau bunyi atau gimana, kan yang sudah tahu kebiasaannya kan sang perawatnya. Jadi kebiasaan di rumah kita bawa ke lapangan gitu. Kalau kita nggak tahu, cuma asal rawat aja, kan kita nggak tahu kinerja burung kita. Yang inti utama kita harus percaya diri dengan kemampuan kita, dan percaya kemampuan burung kita pasti bisa. Ya, kunci utama memang percaya diri, atau kita percaya diri kita bisa atau kita mampu. Itu menurut saya. Sehabis itu kita percaya kalau burung kita nanti kerja gitu, atau burung kita nanti mau ngekek di gantangan. Lah setelah itu kita amati berapa kali dia ngekek, atau jarak berapa menit dia mau ngekek, itu kan kita tahu nantinya kan dihitung ya. Atau entah itu mondar mandir atau naik turun doang, itu kan yang tahu kan sang perawat. Oh sehabis ini berarti kan kurang kenceng, misalnya cuma ngangek, itu berarti kan tenaganya ada, birahinya kurang, atau emosinya terlalu tinggi. Nah setelah itu kita sesi kedua, kita coba kita jemur sebentar, kira-kira 5 menit sampai 10 menit ya. Sehabis itu kita semprot embun, entah itu 2 kali atau 3 kali. Setelah itu dia nyaman, tenang, sambil setengah ngeriwik itu atau nyardot, dia mesti bunyi. Nah itu kesempatan kita, ketika dia mau bunyi itu kita bawa atau kita tungguin, kita tenangkan sambil kita pegang burung, atau bisa dikatakan deketin burung. Usahakan burung itu makan. Setelah dia makan dia mau bunyi terus, usahakan dia itu bunyinya jangan terlalu over di bawah ya. Kalau kita usahakan burung itu bunyinya nanti bagaimana caranya, entah itu pakai kayu, pakai sedotan,
kita godain supaya dia itu mau makan. Usahakan burung mau makan ya. Setelah dia makan, baru kita tenangkan terus bagaimana caranya dia itu jangan sampai bunyi dulu bawah. Setelah itu baru jarak berapa menit, misal kurang 1 menit atau 2 menit setelah penguncian, itu baru kita usahakan dia mau bunyi. Dia setelah bunyi kita dekatkan sama lokasi lomba sambil nungguin rekan-rekannya mau lomba, mau naik gitu ya. Setelah itu baru kita amati lagi sambil kita tungguin. Setelah dia naik, kok dia seperti itu lagi, berarti jagungnya kurang atau apanya, kan yang tahu sang perawat. Nah, ini ketika saya mengetahui burung saya mau kerja di lapangan atau enggaknya itu ketika begini. Jadi kita ulang lagi besok seperti ini, jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah ya beda lagi nanti. Cara pengamatinya ya begini kalau saya. Kalau orang lain ya mungkin kurang paham juga, masalahnya beda orang, beda rawatan, beda pengamatan, dan juga beda macam lah, macam-macam juga. Soal kebiasaan rawatan di rumah atau di lapangan ya ini seperti ini begini. Misal kok powernya kurang ya kita perhatikan di jemurnya sama pengumbaran. Tapi kalau powernya sudah ada, birainya kurang atau gimana, kan kita siasati pakai pakan yang kencang atau pakai gimana kan gitu ya. Ini cara mengamati saya dari rawatan keseharian kita bawa ke lokasi lomba, biar burung itu enggak terlalu kaget, enggak terlalu ibaratnya cepat nyaman atau adaptasi lah ketika kita bawa ke lokasi lomba. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kita bahas lagi soal pembahasan yang baru lagi atau soal rawatan yang lain lagi ya. Ini manfaat dari jemur sampai ke lokasi lomba, biar tidak terlalu merubah atau kebiasaan burung ketika